Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi soal-soal di LKS request kalian ya, yang mana di sini sudah banyak requestan yang tadi kita bahas tentang UK 1, sekarang kita bahas tentang uji kompetensi yang kedua. Pertama ini dari Hana. Ya, Hana masih bingung tentang nomor 2, halaman 50. Sebuah balok bergerak diberi dengan beberapa gaya dan menghasilkan resultan gaya sama dengan 0. Keadaan balok yang benar adalah keadaan balok yang benar kalau misalnya balok yang awalnya bergerak, ya, balok ini bergerak, lalu diberi lagi beberapa gaya, menghasilkan resultan gayanya sama dengan 0. Ini sesuai dengan hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa hukum 1 Newton ini disebut juga hukum kelembaman, ya, yang menyatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, tidak ada gaya yang masuk pada benda. Ya, artinya benda tersebut cenderung mempertahankan kedudukannya. Jadi sigma F sama dengan 0. Ya. Nah, apabila benda diam akan tetap diam. Kalau bendanya diam, maka akan tetap diam. Namun ini baloknya bergerak, bendanya, ya. Tapi kalau bendanya bergerak, ya, tapi resultan gayanya masih 0, berarti dia kalau bendanya bergerak, ya, nah dia tetap bergerak lurus, tapi dia bergerak lurus beraturan. Berarti yang A bisa diam, cuman awalnya dia bergerak, jadi yang lebih tepat B. Itu, ya, bergerak dengan kecepatan tetap. Kalau diam, dia awalnya diam, benda tersebut, tapi awalnya ini bergerak ternyata, ya. Berarti kalau bendanya bergerak, maka dia gerak lurus beraturan. Itu, ya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya nomor 10. Nomor 10. Halaman 51. 2 orang siswa mendorong mobil mogok bermassa 2000 kg. Berarti diketahui massa mobil 2000 kg, 2 ton, ya. F1 dan F2 kita lihat dia searah, ya. Yang satu ini searah, F2 juga searah, ya. Berarti resultan gayanya, ya, berarti resultan gayanya itu F1 ditambah F2, ya, F1 ditambah F2 dikurangi gaya gesek FK, tapi FK-nya tidak diketahui, jadi anggap saja 0, ya, anggap saja 0. Berarti F1-nya berapa tadi? Ini 200 ditambah 300, 0, karena tidak diketahui. Berarti
resultan gayanya sama dengan 500 Newton. Ya. Nah, karena mobil mogok ini didorong, tapi mobilnya tetap diam. Ya. Nah, pertanyaan yang berikut yang benar, pada mobil berlaku hukum 2 Newton, salah ya. Hukum 2 Newton salah. Seharusnya yang benar itu adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu menyatakan bahwa F aksi sama dengan minus F reaksi. Bisa juga gaya gesek, tapi ini soalnya salah ya. Ini soalnya salah nih. Gaya gesek yang bekerja lebih kecil dari 500 Newton. Ya. Gesek yang bekerja pada mobil 500. Gaya yang bekerja pada mobil 500. Berarti gaya geseknya lebih kecil dari 500 Newton. Tapi kalau gaya gesek yang bekerja pada mobil lebih kecil dari 500 Newton, berarti dia bisa jalan dong. Ya. Dia harusnya bisa jalan. Harusnya bisa bergerak. Tapi seharusnya bisa jalan. Seharusnya bisa jalan. Tapi dia diam masalahnya. Berarti lebih tepatnya yang A, cuman ini gaya 3 hukum 3 Newton. Soalnya salah nih ya. Soalnya salah. Oke ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar di atas menunjukkan 4 buah benda, 1, 2, 3, dan 4. Bermassa masing-masing dikerjakan oleh gaya. 2 benda yang memiliki kecepatan sama ditunjukkan oleh gambar yang mana ini diketahui massanya 15 kg. Yang pertama, benda yang pertama, resultannya 30 Newton. Ya. Benda kedua, massanya 20 kg, resultannya 50 Newton. Massa ketiga, massanya 10 kg, gayanya 20 Newton. Dan massanya yang keempat, massanya 50 kg dan gayanya 25 Newton. Jadi yang ditanya A ya, 1, A, 2. Dua benda yang memiliki percepatan yang sama. Oke. 2 benda yang memiliki percepatan yang sama. Yang ditanyakan percepatan sama ya. Benda yang memiliki
percepatan yang sama. Nah, berarti yang benda yang pertama A, ya, A sama dengan F per M. Berarti A sama dengan F per M. Berarti 30 dibagi 15. 30, gayanya kan 30, ya. 30 dibagi 15. Masanya 15 kilo. Berarti 2 meter per sekon kuadrat. Ya. Benda kedua A sama dengan F per M. Berarti 50 bagi 20. Ya. 50 bagi 20 50 bagi 20 10, berarti 1,5 meter per sekon kuadrat. Yang ketiga A sama dengan F per M, ya. 20 dibagi 10, 2 meter per sekon kuadrat. Yang keempat A itu dapat 25 bagi 50, setengah meter per sekon kuadrat. Berarti yang sama adalah gambar 1 dan 3. Sama-sama punya percepatan yang sama. Ya, paham ya? Ya, berikutnya pertanyaannya Esma ini ya. Berikutnya pertanyaan Esma ini udah dijawab, berarti pertanyaannya Nadifah di berikutnya. Nah, nomor 3, pertanyaan Nadifah. Dono ingin membuktikan hukum 2 Newton dengan percobaan sebagai berikut. Dikasih gaya sebesar F pada massa 2 kilo dan dikasih gaya sebesar sebesar F pada massa 3 kilo. Ingat hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu tentang dono nih. Ya. Hukum 2 Newton percepatan, katanya hukum 2 Newton menyatakan percepatan berbanding terbalik dengan massa. Percepatan berbanding terbalik dengan massa. Ya. Makin besar massanya, maka percepatannya makin kecil. Ingat, ya. Makin besar massanya, maka percepatannya makin kecil. Ya. Jadi pernyataannya balok bermassa 3 kg akan bergerak dengan kecepatan lebih besar. Berarti pernyataannya adalah salah. Kenapa salah? Karena yang benar adalah yang massanya kecil, yang bergerak dengan kecepatan lebih besar. Paham ya? Misalnya kita analogikan saja F-nya itu F pada benda pertama dan benda kedua. Jadi F pada benda pertama dan benda kedua itu kita analogikan sama.
yaitu anggap aja 1 gitu ya. Ya, yang benda yang pertama itu A-nya 1/2. Sedangkan benda yang kedua A-nya 1/3. Ya. Yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar adalah 1/2,5. Iya kan? Nah, ya. Pertanyaannya berikutnya masih pertanyaannya dari Diva. Nah, ya. Perhatikan tabel perubahan kecepatan mobil. Tabel perubahan kecepatan mobil. Oke. Mobil A, B, dan C masanya beda ya. Mobil A masanya 2000 kg, mobil B dan C masanya 2500 kg. Sedangkan V awal pada A, ya mobil A 10 meter per sekon. V akhirnya 30 meter per sekon. Ya. Delta T-nya waktunya 5 second. B juga berbeda ya. Berdasarkan data tersebut, mesin mobil manakah yang menghasilkan gaya dorong terkecil? Ya, ditanya F yang paling kecil ya. Ditanya, ini diketahuinya sudah ya, M-nya berapa, M masa pada mobil A, kecepatan awal mobil A, kecepatan akhir mobil A, ya, A, B, C sudah diketahui. Berarti ditanya F terkecil. Nah, ya, berarti dicari nih satu-satu. Ya, F terkecilnya dicari. Jadi F sama dengan M kali A. Sedangkan A-nya belum diketahui. F sama dengan M dikali A. A-nya belum diketahui, tapi yang diketahui V dan T-nya. Nah, berarti massa dikali delta V per delta T. Itu kan? Ya, cari deh yang A. Nah, yang A ini berarti F sama dengan massanya berapa? 2000. Dikali delta V-nya berarti V akhir dikurangi V awal 30 dikurangi 10 dibagi delta T-nya 5. Oke. Nah, 2000 dikali 20 per 5. Itu ya. Berarti 20 bagi 5 coret 4. Ya. Berarti 2000 dikali 4 berapa? 8000 Newton. Ya. Yang A 8000 Newton. Yang B ya, F sama dengan massanya berapa? 2500 dikali 30 min 15 dibagi berapa second? 5 dibagi 5 ya. Nah ini
ya, dibagi 5 ya. Oke. Nah, berarti 2.500 dikali 15 dibagi 5. Coret-coret 3. Berarti 2.500 kali 3. 7.500 Newton. Ya. Yang C F sama dengan 2.500 dikali 25 minus 15 dibagi 5. Ya. 2.500 dikali 10 bagi 5. Coret-coret 2. Berarti 2.500 kali 2 5.000 Newton. Maka mana ini yang terkecil nih? 8.000, 7.500, 5.000. Berarti gaya dorong terkecil adalah yang mobil C. Ya. Oke, kita sudahi lagi sesi kali ini. Kita lanjut ke penilaian harian berikutnya, ya. Syukron pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.